Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit menuntut pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng sawit karena merasa dirugikan dengan turunnya harga tandan buah segar sawit. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat sore Pak Tauhid. Pak Tauhid, apakah menurut Anda dari awal kebijakan larangan ekspor ini memang akan berdampak begitu pada petani? Apakah ini tidak diperhitungkan oleh pemerintah? Ya, saya kira kalau kita lihat, saya pernah sampaikan ini memang pasti berdampak ke petani begitu. Kebijakan larangan ekspor itu dengan sendirinya akan menekan harga di tingkat CPO di dalam negeri dan pada akhirnya para pelaku usaha tidak akan membeli TBS pada tingkat petani dan lebih memilih tandan buah segar dari hasil kebunnya sendiri begitu. Nah, tidak ada memang katakanlah kebijakan untuk tidak melarang para pelaku usaha atau PKS ini untuk membeli katakanlah TBS dari petani. Jadi menurut saya memang ini sebagai sebuah implikasi dari kebijakan larangan ekspor CPO itu sendiri begitu. Dan saya kira memang ini mungkin diperhitungkan ya dari pemerintah, tetapi memang tampaknya ada kegamangan atau ketidakseriusan untuk membela hak-hak petani, termasuk misalnya kerugian yang tadi disampaikan cukup besar bagi petani dengan alasan bahwa untuk mencapai HET 14.000 pada akhirnya memang harus mengorbankan petani. Dan inilah yang mungkin satu resiko dan mungkin saja ini menjadi ketidakadilan bagi petani tersebut. Gitu. Baik. Ini petani sawit mengatakan kerugian mencapai belasan triliun rupiah disebabkan karena TBS yang anjlok ini tidak diserap begitu Pak oleh perusahaan kelapa sawit. Konsumsi dalam negeri hanya 6-7 juta ton tetapi 30 jutaan ton ini dilarang untuk diekspor. Bagaimana seharusnya pemerintah mengakomodir ini Pak Tauhid? Ya, saya kira yang pertama ya, tentu kebijakan ini harus ada pengalokasian untuk bahan baku minyak goreng. 6-7 juta ton saya kira relatif cukup. Tetapi memang yang harus diatur pada level harganya. Ada dua skenario. Yang pertama adalah bagaimana skenario tetap mengikuti pembelian harga TBS, mengikuti harga CPO internasional, namun ada alokasi yang katakan dialokasikan untuk dalam negeri tersebut mendapatkan subsidi terutama untuk biaya distribusi, pengemasan dan sebagainya. Itu yang saya kira bisa dilakukan. Yang kedua adalah skenario kedua adalah produsen-produsen yang berasal dari BUMN 100% dialokasikan untuk katakanlah kebutuhan minyak goreng dan tentu saja BUMN ini tidak dituntut untuk keuntungan yang berlebihan begitu sehingga seluruh produksi dari BUMN terutama beberapa perusahaan sawit memang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Dan ini yang saya kira alternatif kedua ini mungkin saja bisa dilakukan dalam waktu relatif cepat. Yang ketiga ini harus ditunjang oleh distribusi dan juga jalur pemasaran yang relatif bisa diawasi oleh pemerintah, bisa diatur. Dan kalau memang diserahkan ke pihak swasta ataupun distributor yang saat ini memegang kata rantai distribusi, pasti akan terjadi asimetrik informasi dan harga akan relatif tinggi. Karena itu Bulog ataupun BUMN di bidang pangan lainnya untuk bisa men-tackle ini dan perlu ada dukungan anggaran agar harga pada tingkat konsumen memang bisa 14.000. Dan karena itu alokasi 6-7 juta ton ini jumlah yang menurut saya relatif lebih sedikit dibandingkan melarang seluruh ekspor CPO ke berbagai negara begitu. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.